Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang membuat grafik fungsi kuadrat. Kali ini kita membahas tentang karakteristik koefisien dari fungsi kuadrat dan cara menyusun fungsi kuadratnya. Ya, kita simak video berikut ini sampai habis ya. Ya, karakteristik koefisien itu ada kita lihat dari berbagai macam ya. Yang pertama nilai A, karena bentuk umumnya kan kemarin apa? Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kita lihat dari nilai si A-nya, kemudian nilai c, dan yang terakhir dari nilai d ya. Oke, yang pertama ke nilai A. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat ini kan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau kita lihat dari koefisiensi A-nya ini, kalau A-nya lebih besar dari 0, kalau lebih besar dari 0 berarti artinya A-nya positif ya. Kalau A-nya positif, maka kurva grafik fungsi kuadratnya dia terbuka ke atas. Begini ya. Nah, kalau misalkan A-nya kurang dari 0, kalau kurang dari 0 berarti artinya A-nya nilainya negatif. Dan grafik fungsi kuadratnya dia berbentuk terbukanya terbuka ke bawah. Ya. Untuk yang nilai C, nah nilai C itu berarti kan dia si konstanta ini kan. Kalau C-nya kurang dari 0, artinya C-nya negatif. Kalau C-nya negatif, artinya dia memotong sumbu Y di yang negatif, sumbu Y negatif. Nah, kalau C-nya lebih besar dari 0, ya, kalau C lebih besar dari 0, maka artinya si kurva ini dia memotong sumbu Y-nya di sumbu Y positif ya. Mau itu nanti A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya lebih kecil dari 0. Kalau C-nya kurang dari 0, maka dia akan memotong di sumbu X, maaf, sumbu Y negatif. Tapi kalau misalnya C-nya lebih besar dari 0, maka pasti dia memotong di sumbu Y-nya sumbu Y positif di sini. Ya. Oke, selanjutnya nilai D, ya, kan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan D itu adalah nilai diskriminan, ya, rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. Nah, ini adalah rumus diskriminan, rumus D. Nah, apa sih kriteria D? Nah, kalau D-nya lebih besar dari 0, ya, artinya D-nya positif. Dia akan memotong dua titik pada sumbu X. Nah, seperti ini, ya. Jadi dia memotong dua titik pada sumbu X nih. Titik yang ke satu dan titik yang kedua. Nah, ini nilai A-nya A yang positif. Nah, ini juga sama ya. A-nya negatif, dia memotong dua titik di sumbu X di sini. Ya. Kemudian yang kedua, kalau D-nya sama dengan 0. D-nya nilainya sama dengan 0. Artinya si kurva itu akan memotong satu titik pada sumbu X. Ya, bisa di sini atau di sumbu X negatif, sama saja. Ya, yang penting dia memotong satu titik pada sumbu X. Nah, ini. Atau disebut juga dengan menyinggung sumbu X. Nah, ini. Ya, di bagian sebelah sininya. Kemudian kalau D-nya lebih kecil dari 0. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, dia tidak akan memotong dan tidak akan menyinggung. Jadi memotong enggak, menyinggung juga enggak ya. Nah, ini A-nya lebih besar dari 0 kan? A-nya lebih besar dari 0 karena dia terbuka ke atas dan tidak memotong dan tidak ataupun menyinggung sumbu X ini. Maka kita sebut dengan definite positif karena A-nya terbuka ke atas, A-nya lebih besar dari 0. Kemudian kalau misalnya yang ini A-nya kurang dari 0, dia terbuka ke bawah ya. Ini sama, tidak menyinggung ataupun tidak memotong di sumbu X-nya. Ini kan sumbu X kan ya. Dia tidak memotong dan tidak menyinggung. Maka kita sebut dengan definite negatif karena A-nya kurang dari 0 dan terbukanya ke bawah ya. Oke, sekarang kita ke menyusun fungsi kuadrat. Ada berapa cara sih kita bisa menyusun fungsi kuadrat? Oke, ada 3 cara ternyata. Yang pertama, kalau si grafik itu melalui titik potong pada sumbu X ya. Jadi dia melalui dua titik potong pada sumbu X. Maka fx-nya sama dengan rumusnya itu adalah A
dikali X min X1 dikali X min X2. X1 dan X2 ini adalah titik potong pada sumbu X-nya. Kemudian cara yang kedua kalau si grafik fungsi kuadratnya itu dia melalui titik puncak. Ya, kan sudah ya minggu lalu kita belajar tentang titik puncak. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu adalah fx sama dengan A dikali X min XP. XP itu adalah X puncak, kemudian dikuadratkan ditambah Y puncak, tambah YP. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya sekarang grafik fungsi kuadratnya itu dia melalui 3 titik diketahuinya, melalui 3 titik, maka fx-nya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c. Jadi menggunakan rumus bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ya. Ya, sekarang kita ke contoh yang melalui titik potong pada sumbu x. Oke, tentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik potong pada sumbu X, yaitu titik potongnya adalah 3,0 dan min 5,0. Dan si grafik fungsi itu juga dia melalui titik 2, min 7. Oke, kalau misalkan kita buat grafiknya, nah seperti ini ya. Dia titik potongnya pada ini nih. Titik potong pada sumbu X-nya 3,0 dan min 5,0. Dan dia melalui titik 2, min 7. Nah, kita lihat. Nah, di sini nih titiknya nih. Dia melalui titik ini kan? Ya, terlihat ya. Oke, langsung kita jawab aja. Kalau melalui titik potong pada sumbu X, ya kan rumusnya ini. Fx sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. X1 dan X2 ini adalah titik potong pada sumbu X-nya. Ya, oke, kita masukkan fx sama dengan A dikali X min. X1-nya apa? X1-nya 3 kan di sini ya. Ini sebagai X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 ya. Oke, A kali X min 3 dikali X min. X2-nya berapa? X2-nya min 5. Jangan lupa pakai dalam kurung. Karena yang seperti Ibu bilang, dalam kurung itu sepele, tapi kalau kita lupakan dalam kurung ini nanti hasil jadi salah. Jadi tetap harus ditulis ya. X min X dikurang negatif 5. Oke, maka fx-nya sama dengan A dikali X min 3, min kali min jadinya plus. Maka jadi A kali X min 3, X plus 5. Nah, kalau membentuk fungsi kuadrat ini, kita masih belum bisa mencarinya, ya kan? Karena kita belum tahu nilai A-nya ini berapa. Nah, untuk mencari A-nya ini, katanya dia melalui titik 2, min 7. Nah, kita substitusi maka. Nih, melalui titik 2, min 7. Maka X-nya 2, Y-nya min 7. Ya, fx itu sama aja dengan Y kan ya? Seperti yang minggu lalu Ibu bilang. Oke, kita masukkan si fx-nya ini atau nilai y-nya itu adalah min 7. Sama dengan A, x-nya kita ganti sama 2. 2 dikurang 3 dikali 2 ditambah 5. Oke, 2 dikurang 3 berapa? Min 1. 2 tambah 5, 7. Maka min 1 kali 7 jadi min 7. Maka min 7 sama dengan min 7A. A-nya berarti min 7 dibagi sama min 7. Ya, maka A sama dengan 1. Nilai A-nya sama dengan 1. Nah, kalau sudah dapat nilai A-nya sama dengan 1, kita substitusi. Substitusi kemana? Ke persamaan ini. Yang fx sama dengan A dikali X min 3 dikali X plus 5. Nah, di sini A-nya kita ganti sama 1, ya. Karena dia di sini sama dengan 1, maka ya sudah kita kalikan saja nih. Yang perkalian ini X min 3 sama X plus 5 ini kita kalikan. Maka fx-nya adalah sama dengan, kita kali silang ya. X kali X jadinya X kuadrat, kemudian X dikali plus 5 hasilnya adalah plus 5X, kemudian min 3 kali X hasilnya adalah ya min 3x, kemudian min 3 kali plus 5, maka hasilnya adalah min 15. Maka ini fx sama dengan x kuadrat. 5x dikurang 3x berapa? 2x. Maka fx-nya adalah x kuadrat plus 2x min 15 nilainya. Maka ini adalah fungsi kuadrat dari si grafik ini. Ya. Nah, sekarang yang melalui titik puncak
ya, titik puncak atau titik balik atau titik belok kita sebutnya. Ya, tentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak. Titik puncaknya itu di 5,4 dan katanya dia melalui titik 2,5. Maka kalau kita buat grafiknya nih, seperti ini ya. Titik puncaknya 5,4, 5,4. X-nya 5 ya, Y-nya 4. Dan dia katanya melalui titik 2,5. 2,5. Nah, ini titiknya ya di 2,5 ya kan? Oke, langsung aja kita jawab ya untuk mencari grafik fungsinya ini dia apa? Oke, karena dia melalui titik puncak, maka kita pakai rumus yang melalui titik puncak ini nih. Fx sama dengan A dikali X min X puncak ya, dikuadratkan ditambah Y puncak. Oke, kita masukkan Fx sama dengan A dikali X puncaknya berapa? Titik puncaknya, X-nya 5, maka X min 5 dikuadratkan ditambah Y puncaknya berapa ini? Y puncaknya adalah 4 plus 4. Oke, kemudian katanya dia melalui titik 2,5. Nah, melalui titik 2,5, maka nah ini si X-nya kita substitusi ke sini ya, min 5-nya kita substitusi ke Fx atau si Y ini. Oke, maka di sini min 5 sama dengan A, X-nya diganti sama 2, 2 dikurangi 5 dikuadratkan, tambah 4 ya. 2 dikurang 5 berapa? Min 3, maka min 5 sama dengan A dikali min 3 dikuadratkan ditambah 4. Min 3 kuadrat berapa? 9 ya. Oke, maka min 5 sama dengan 9A ditambah 4. Nah, 4-nya pindah ruas ke sebelah sini. Jadi apa? Min. Maka min 5, min 4. Nilainya adalah min 9 ya. Min 9 sama dengan 9A. Maka A-nya adalah min 9 dibagi 9. A-nya sama dengan nilainya min 1. A-nya sama dengan min 1. Nah, sama kayak tadi, A sama dengan min 1 ini kita substitusi. Substitusinya kemana? Substitusinya itu adalah ke Fx ini. Ya, Fx sama dengan A dikali X min 5 dikuadratkan tambah 4. A-nya kita ganti sama min 1. Ya, karena kita dapat A-nya sama dengan min 1 ini. Min 1 dikali X min 5 dikuadratkan tambah 4. Maka Fx-nya sama dengan min 1. Nah, ini Ibu jabarkan supaya kalian mudah memahaminya ya. X min 5 dikuadratkan, maka X min 5 dikali sama X min 5. Oke, nah kita kalikan dulu nih. Ya, yang ini nih si X min 5 kali X min 5, Fx sama dengan min 1 dikali X kali X kuadrat, ya kan? Kemudian X dikali min 5. X dikali min 5, maka hasilnya adalah min 5X. Min 5 kali X, nah yang ini min 5 kali X hasilnya min 5X. Min 5 kali min 5 plus 25. Ya, plus 4 jangan lupa, jangan ditinggalin. Oke, Fx sama dengan min 1, ini X kuadrat, min 5X, min 5X, jadi min 10X plus 25 tambah 4. Min 1-nya kita kalikan ke dalam ini, ya. Maka Fx-nya itu adalah min X kuadrat, ya kan? Min 1 kali X kuadrat, min X kuadrat, min 1 kali min 10X plus 10X, min 1 kali 25, min 25 plus 4. Maka hasil dari si Fx-nya itu adalah Fx sama dengan min X kuadrat plus 10X min 21. Nah, berarti grafik fungsi kuadrat ini itu adalah ya, grafik fungsi yang ini adalah Fx-nya adalah min X kuadrat plus 10X min 21 ya. Ya, sekarang kita menyusun fungsi kuadrat yang melalui 3 titik. Oke, contohnya nih, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik-titik yang pertama 0,15, min 2,5 dan 2,9. Oke, nah ini kalau dibuat grafiknya seperti ini ya, dia katanya melalui titik 0,15. Nah, 0,15, nah di bawah ini nih, ya kan, titik ini 0,15. Kemudian min 2,5, min 2,5, ya, nih di sini ya, nih titiknya. Kemudian yang terakhir 2,9. Nah, iya nih ya. Ini 2,9. Oke, langsung aja kita jawab ya.
fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kalau melalui 3 titik, kita bisa gunakan rumus dari bentuk umum fungsi kuadrat. Oke, yang pertama, dia melalui titik 0, min 15. Maka kita substitusi ke sini. X-nya diganti sama 0, fx-nya diganti sama min 15. Oke, kita masukkan. Maka fx-nya min 15 sama dengan A dikali X-nya diganti sama 0. 0 kuadrat ditambah B dikali sama 0 ditambah C. 0 kuadrat kan 0 kali A, 0. B kali 0, 0. Maka tinggal sisa di sebelah kanannya adalah C. Maka kita dapat nilai C-nya itu sama dengan min 15. Ya. Kemudian titik yang kedua melalui titik min 2, min 5. Maka kalau kita substitusi ke sini, X-nya diganti sama min 2, Fx-nya atau Y-nya kita ganti sama min 5. Oke, berarti ini min 5 sama dengan A dikali min 2, ya kan? Ini X diganti sama min 2, min 2 dikuadratkan ditambah B dikali sama min 2. Nah, karena tadi nilai C-nya ini kita sudah dapat, maka kita ganti aja di sininya. Ya, jadi C-nya diganti langsung min 15, ya. Oke, min 5 sama dengan min 2 dikuadratkan berapa? 4. 4 kali A, maka jadi 4A. B kali min 2 jadi min 2B. Min 15 ya yang ini. Oke, nah kemudian min 15-nya ini pindah ruas ke sini kan? Berarti min 5 plus 15. Punya hutang 5, bayar 15, maka tinggal sisa 10. 10 sama dengan 4A min 2B. Nah, karena ini dia kebetulan, ya, dia koefisiennya sama-sama bisa dibagi 2, kita sederhanakan. Maka kita sederhanakan saja, semua ini kita bagi 2. Kalau dibagi 2, maka 4A dibagi 2 jadi 2A, min 2B dibagi 2 jadi min B, 10 dibagi 2 jadi sama dengan 5. Oke, nah ini kita jadikan dia sebagai persamaan yang pertama. Ya, kemudian kita cari yang titik ketiga. Katanya dia melalui titik 2, min 9. 2, min 9 ini maka X-nya kita ganti sama 2, Fx-nya kita ganti sama min 9. Oke, jadi ini min 9 sama dengan A dikali X-nya diganti sama 2. Berarti jadi 2 kuadrat ditambah B dikali 2. Sama kayak tadi ya, C-nya langsung kita ganti aja sama min 15. Ya, nah berarti min 9, 2 dikuadratin berapa? 4. 4 kali A, 4A. B kali 2, 2B. Min 15. Nah, min 15-nya pindah ruas ke sini jadi plus kan? Berarti min 9 plus 15. Punya utang 9. Ya, dibayarnya berapa? 15. Maka hasilnya adalah 6. Sama dengan 4A plus 2B. Nah, sama ini juga nih kasusnya sama ini. Ya kan? Kebetulan dia sama-sama bisa dibagi 2 semuanya. Maka kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Maka 4A dibagi 2 jadi 2A. 2B dibagi 2 jadi plus B. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan yang kedua. Ya. Nah, karena kita tadi udah dapat persamaan 1 dan persamaan 2, kan jadi persamaan linear 2 variabel. Maka kita mencari nilai A sama B-nya itu dengan menggunakan apa? Eliminasi ya. Jadi kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini persamaan satunya tadi ya, 2A min B sama dengan 5. Persamaan 2-nya 2A plus B sama dengan 3. Nah, ini kebetulan dia sama-sama koefisiennya udah sama. Nah, kalian boleh terserah kalian mau eliminasi apa, mau eliminasi A atau eliminasi B. Ya, tetap harus memperhatikan tanda eliminasinya plus atau min. Kalau mau eliminasi A, tandanya apa? Kalau mau eliminasi B, tandanya apa? Nah, di sini kebetulan Ibu ingin mengeliminasi si B. Nah, karena si B yang atasnya negatif, yang bawahnya positif, supaya jadi 0, maka tanda eliminasinya adalah plus ya. Oke, maka sama dengan, nah ini kan min B ya. Nah, ini kan min B sama plus B. Kan jadinya habis ya. Habis tinggal sisa 0. Nah, sekarang tinggal 2A tambah 2A, 4A. 5 tambah 3, 8. Maka nilai A-nya itu adalah 8 bagi 4. A-nya sama dengan 2. Nah, dapat nilai A-nya 2 ini, kita substitusi ke salah satu persamaan. Terserah, mau persamaan 1 atau persamaan 2. Kebetulan di sini Ibu masukkan ke persamaan yang kedua. Ya, berarti 2, kan 2A plus B. 2A, A-nya dapat 2.
2 kali 2 tambah B sama dengan 3. 2 kali 2 adalah 4. 4 plus B sama dengan 3. Maka B-nya sama dengan 3 dikurang 4. Ya, pindah ruas. Maka B-nya sama dengan min 1. Oke, kita sudah dapat nilai C tadi di awal. Kemudian kita udah dapat nilai A. Terus ini tadi kita juga udah dapat nilai B. Kita masukkan ke si A, B, dan C tadi ke rumus si fungsi fx ini. Ya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maka persamaannya adalah fx sama dengan 2x kuadrat min x min 15. Dan ini adalah persamaan fungsi kuadrat yang tadi ya, grafik yang tadi yang melalui 3 titik. Dan ya, ini sekarang kita ke latihannya. Jadi ini kalian kerjakan ya latihannya. Yang pertama, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 0, min 5, min 2, min 3, dan min 3,4. Nah, kira-kira ini yang menggunakan rumus yang mana nih? Kemudian yang kedua, tentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncaknya 1, min 4, dan melalui titik 2, min 6. Kemudian yang ketiga, tentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik potong pada sumbu x di 5,0 dan min 7,0 dan melalui titik 4, min 11 ya. Kalian kerjakan ya latihannya ini. Ya, terima kasih ya karena kalian sudah simak videonya ini sampai habis. Semoga kaliannya bisa memahaminya dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.